Ya, untuk praktikum kali ini kita lanjut dari praktikum sebelumnya. Dari sebelumnya kita menggunakan PPCS ya, atau komputer yang hanya bisa berjalan dengan sistem operasi CLI. Jadi perintah dan tampilannya hanya command line. Nah, untuk praktikum kali ini kita akan mencoba menggunakan sistem operasi grafik ya. Agar tidak terlalu berat, saya pilih sistem operasi Windows 7. Ya, sistem operasi Windows 7 ini adalah sistem operasi sebelum Windows 8. Jadi rame-ramenya sekitar 2005 lah, 2005 sampai 2010. Sampai sekarang pun masih ada karena performance-nya yang cukup bagus, tapi sudah tidak disupport oleh Windows itu sendiri. Oke, langsung aja. Karena kita menggunakan sistem operasi Windows 7 yang tidak ada di GNS3, kita lihat di GNS3. Jadi di GNS3 tidak menyediakan, oh sebentar, dia harus servernya running dulu. Oke, nah kalau kita lihat all device di sini tidak ada Windows 7 atau yang lain, hanya ada node sederhana saja. Oleh sebab itu kita akan menggunakan aplikasi pihak ketiga atau aplikasi lain untuk nantinya akan digunakan di GNS3, yaitu VirtualBox ya. Silahkan dibuka VirtualBox-nya. Kalau saya udah pernah nyoba ya, jadi ada beberapa banyak. Nah, setelah membuka VirtualBox, kalian nanti tidak tidak menginstal Windows 7 dari awal, tapi saya sudah menyiapkan file importnya. Kalian bisa download di link yang saya bagikan di grup. Nanti ada Win71, cukup besar, sekitar 3 GB. Kalian bisa gunakan WiFi atau gunakan kuota jika ada, tapi diusahakan menggunakan WiFi ya. Bisa WiFi rumah atau kamu bisa main ke kampus untuk mendownload file win7.ova ini. Oke, langsung saja. Bagaimana cara mengambil file .ova-nya? Di sini ada file, import. Di sini ada browse ya, atau tanda folder. Bisa dicari. Saya simpan di folder ISO. Di sini ada Windows 7.ova. Kita pilih yang ini. Next. Next, import ya. Nah, berapa lama import dan sebentarnya itu tergantung performance dari komputer kalian. Jadi tunggu aja dengan sabar. Oke, sudah selesai. Selanjutnya import lagi karena kita butuh 2 ya, untuk pengujian kita butuh 2. Import kembali file yang sama yang tadi. Nah, cuma di sini kita rubah namanya jadi Win72. Import. Tunggu sampai selesai. Oke. Nah, setelah ada 2 Windows 7, ini baru siap kita gunakan. Kita konfigurasi dulu sederhana ya. Kita lihat dulu. Nah, di sini jika RAM kalian memang besar, contohnya 8 atau 16 GB, kalian bisa naikkan RAM dari Windows 7 ini. Di sini saya setting paling rendah, yaitu 512. Diusahakan jangan ada kurang dari 512 karena nanti akan sangat lambat untuk virtual machine Windows 7-nya.
Kalau mau nyoba silakan. Terus selanjutnya networknya kita rubah. Networknya no attach, udah ya. No attach, oke. Yang Windows 7 juga kita cek harus no attach. No attach, oke. Nah, setelah itu kita buka GNS3. Ya, setelah mengimport dua Windows 7, pastikan diimport dengan benar. Kita masuk ke GNS3. Nah, di GNS3 kita masukkan Windows 7 yang tadi ada di VirtualBox yang ini. Dua ini kita masukkan ke GNS3. Caranya gimana? Ada di edit ya. Di menu edit ini. Terus bagian preference ya. Masuk edit preference. Terus masuk ke bagian VirtualBox. Ya. Nah, di bagian VirtualBox seperti ini. Terus kita new, pilih Windows 71. Nah, ini use a link based PM, oke saja, finish. Terus kita edit sedikit, ya, perhatikan kita edit di sini ya. Kita edit sedikit. Di bagian network. Di bagian networknya checklist allow. Nah, ini checklist allow GNS to use any configuration VirtualBox adapter. Ya. Checklist oke. Kalau sudah di oke. Nanti akan terlihat ada di sini. Windows 7-nya sudah terlihat. Ada di end device. Ya. Yang ini PPCS yaitu sistem operasi atau PC virtual berbasis CLI. Dan yang ini adalah PC virtual berbasis grafik nantinya ya. Kita masukkan lagi yang kedua tadi. New Win 2 use link based PM. Oke, edit, samakan. Networknya allow GNS to use any configuration. Oke. Setelah ini kita bisa baru gunakan dan masukkan ke topologi yang akan kita buat. Topologinya cukup sederhana. Kita akan membuat topologi hanya dua komputer atau dua PC dikoneksikan dengan satu switch. Gitu. Nanti kita akan berikan IP. IP-nya gunakan yang seperti sebelumnya saja. Oke. Seperti ini, masukkan, koneksikan kabel. Oke, seperti ini. Dan jika setelah selesai, kita jalankan virtual ini, ya, atau si Windows 71 dan Windows 72. Kita jalankan. Nah, ini sudah berjalan. Kebetulan pas saya install, sudah install browser Komodo ya, untuk keperluan praktikum yang lain. Oke. Ada dua, Win 7.1, Win 71 yang ini, dan Win 7 2. Apa perbedaannya? Ketika kalian menggunakan PPCS, tampilannya berupa teks ya. Dan dijalankan oleh Super Putih. Nah, untuk yang Windows 7 ini dijalankan oleh Wrecker VirtualBox. Oke, langsung aja kita konfigurasi IP address-nya. Masuk ke control panel,
Sini ada control panel. Terus kita cari di sini, kita cari ini aja, network and internet. Terus view network and setting. Di sini ada change adapter setting. Ya, saya ulang ya, terlalu cepat mungkin. Nah, pilih network and internet. Oke, kita pilih. Nah, network and internet. Terus kita pilih menu yang view network status and task. Ya. Yang ini. Terus di sini akan terlihat change adapter setting. Oke, ke sini. Nah, di sini akan terlihat interface yang digunakan oleh Windows 7 ini. Nah, baru kita masukkan IP address-nya di sini. Klik 2 kali. Klik kanan. Properties. Pilih Internet Protocol TCP IP versi 4. Nah, Pak, kalau konfigurasi untuk Windows 8 dan Windows 10 gimana? Ya, hampir mirip ya. Silahkan dicari aja konfigurasi. Cuman menu-menunya aja berbeda sedikit. Nah, ini kita pilih yang ini, protokol TCP 4. Kita masukkan sesuai topologi 192.168. Oh, maaf. 192.168.10.1 karena ini tidak menggunakan prefix, menggunakan subnet. Jika /24 berarti 255.255.255.0. Oke. Selanjutnya yang ini. Nah, kalau yang Win71 menggunakan control panel. Kalau yang 7.2 saya coba menggunakan yang lain ya. Jadi sebenarnya sama saja, cuman ini lebih mudah menurut saya. Jadi di sini ada icon jaringan ya, di sini nih ada icon jaringan. Klik kanan, Open Network and Sharing Center. Seperti ini, menunya jadi akan muncul ke sini langsung, jadi nggak perlu masuk kontrol panel, bla 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 dan seterusnya. Kita langsung ke sini, tinggal pilih yang ini. Ya. Nah, yang ini baru properties. Langsung kita kasih IP 192.168.10.2. Oke, subnet masknya 255.255.255.0. Oke. Gateway dan DNS kita tidak gunakan karena klien ini tidak menggunakan koneksi internet jaringan. Tidak menggunakan koneksi jaringan internet. Nanti mungkin untuk keperluan lain, untuk keperluan praktikum lain kita akan gunakan itu. Oke dulu. Ya. Kita bisa cek IP address-nya dengan klik 2 kali di sini, terus lihat detail. Nah, di sini terlihat ada IP yang sudah tersimpan dengan baik ya, terkonfigurasi dengan baik. Yang ini juga sama. Oke. Nah, kita coba cek sekarang untuk koneksinya dari PC 1 dulu deh. Dari Windows 7.1 dulu atau Windows 71. Kita coba ping 192.168.10.2. Oh iya. Mohon maaf sebelumnya nih. Ini pasti RTO, request timeout. Kenapa request timeout? Karena di Windows itu ada namanya sistem keamanan, namanya firewall. Jadi kita harus matikan dulu firewallnya ya. Kita ke Open Network and Sharing Center lagi. Selanjutnya saya akan menggunakan ini ya, biar lebih cepat. Windows Firewall. Saya ulangi. Masuk ke, saya close dulu aja. Open Network and Sharing Center, masuk ke situ, terus pilih Windows Firewall nih ya, terus ada turn off firewall on or off ya. Turn Windows Firewall on or off ya, nyalakan atau matikan. Kita matikan dua-duanya. Oke. Yang ini juga sama.
Ini back aja. Window firewall. Turn off. Oke. Sekarang kita cek kembali ya. Ping 192.168.10.2. Ya. Sekarang terkoneksi dengan baik. Seperti ini. Kalau tadi RTO, request timeout, itu permintaan sudah kadaluarsa ya. Kalau sekarang udah ada byte yang dikirim, time yang waktu yang sudah satu paket ini dia dikirim dan kembali laginya berapa second gitu, 1 milisecond. TTL-nya 128. Bagus. Oke, kita cek dari sini. Dari Windows 7 yang kedua. Ping 192.168.10.1. Nah, ini juga sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan sharing data. Ini udah dipastikan bahwa Windows 7 dan Windows 7.1 dan Windows 7.2 sudah dipastikan terkoneksi dengan baik. Nah, sekarang kita akan berbagi resource ya, berbagi data. Kita mulai dari si Windows 7.1 dulu, berbagi data ke Windows 7.2. Oke. Ya, untuk berbagi file, kita pilih dulu folder mana yang akan kita bagikan ke Windows 7.2 dari Windows 7.1 ya. Kita buat di dokumen. Saya ulang ya. Kita buat di dokumen di sini nih. Buat folder dengan nama bagi data. Seperti itu. Nih, dengan nama bagi data. Setelah itu kita share dengan cara share with ya. Terus di sini ada specific file. Ya. Kita zoom dulu. Nah, ini nanti klik kanan terus share with, terus pilih specific file ya. Terus nanti akan ada seperti ini, masukkan everyone. Nanti pilih segitiga ini dan pilih everyone, terus add, terus tambahkan read or write, share, done. Oke. Kalau sudah, kita cek. Ceknya sama, buka folder saya ulangi, buka folder atau explore ya. Yang ini. Terus ketik backslash atau garis miring terbalik. Seperti ini. Dan ketikkan IP untuk si Windows 7.1-nya. Nah, ini udah ada nih. Klik 2 kali. Karena ada di folder dokumen, jadi agak cukup banyak. Nggak apa-apa, klik 2 kali, dokumen. Nah, ini bagi data. Oke. Dan kita akan buat folder. Oke. Nah, kita coba ya. Kita coba untuk mengkopikan data ke new folder yang kita buat. Contoh ada di fitur ya, feature. Kita copy semua. Back lagi. Masuk ke sini, paste di sini. Nah, di sini pun akan terlihat data tersebut ada. Kita bisa delete. Nah, otomatis di sini akan terdelete juga. Seperti itu. Atau kita sebaliknya, kita akan buat folder yang sama untuk dibagikan. Lakukan hal yang sama. Share with, atau pakai cara yang lain bisa pakai properties ya. Properties di sini. Terus share. Ini akan muncul di tampilan yang sama yang seperti tadi. Add, terus rubah di sini jadi read or write,
share, done. Oke. Terus close. Terus jangan lupa dimatikan password untuk sharingnya. Off, save. Nah, kita coba buka 192.168.10.2. Nah, ini udah juga. Oke. Nah, ini dibagikan. Nah, ini juga udah ada. Kita ada sampel musik, masukkan. Width. Nah, ya, dibagikan. Di sini new folder. Oke, kita lihat di komputer yang kedua. Dibagikan new folder. Nah, ini ada. Jadi, folder yang dibagikan telah terhubung dan bisa mengirim dan menerima data dengan baik. Cukup untuk praktikum hari ini.